Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya baca di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema kita adalah menghargai satu sama lain. Tema renungan kita adalah menghargai satu sama lain. Meskipun hari ini dunia di sekitar kita mencoba memikat kita, menarik perhatian kita untuk bergantung pada diri sendiri, mengandalkan diri sendiri, ingatlah Tuhan menciptakan kita untuk saling peduli satu dengan yang lain. Tuhan ciptakan kita untuk ada dalam satu komunitas, untuk hidup tidak sendirian. Sehingga Tuhan menjadikan Hawa karena melihat bahwa tidak baik Adam itu seorang diri. Sehingga penulis Amsal pada kesempatan ini mengatakan atau memberikan pesan kepada kita bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita manusia akan menghadapi yang namanya masa-masa sulit. Terkadang di saat yang bahkan tidak terduga. Namun kita mengucap syukur bahwa perhatian tulus dari seorang teman bisa sangat berarti. Kasih sayang tanpa syarat dari seorang saudara tidak dapat digantikan. Dan bantuan atau pertolongan praktis dari seorang tetangga tak ternilai harganya ketika kita ada di dalam masa-masa sukar dan sulit. Sesungguhnya kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Ya, lebih daripada kita sadari, baik secara emosi, praktek maupun dalam hal rohani. Jika kita sedang sibuk dan secara tidak sengaja mengabaikan teman-teman sejati kita, sahabat-sahabat kita, komunitas kita, atau terlalu sibuk hanya terfokus kepada diri sendiri dan keluarga kita, sesungguhnya saatnya sekarang ini kita memprioritaskan kembali. Jika ada konflik yang belum terselesaikan, Bapak Ibu Saudara, dengan teman atau anggota keluarga dan perlahan-lahan akan merusak hubungan, maka sekarang saatnya untuk mengesampingkan yang namanya harga diri kita dan memilih untuk memperbaiki keadaan, memilih untuk memperbaiki komunitas atau hubungan kita dengan sesama kita. Jika kita diam-diam bergumul sendirian, sekarang saatnya kita membiarkan seseorang masuk di hati kita. Mari kita belajar dari Yesus, bukan? Yesus bahkan berdoa memohon pengampunan dari Bapa di sorga untuk para prajurit yang menyiksanya, untuk mereka yang menganiayanya. Ya. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari kita mungkin hubungi mereka, doakan mereka, dan jika kita tidak bisa jujur dan terbuka, perhatikan baik, akan sulit untuk kita mendapatkan bantuan atau pertolongan. Kita tidak hanya membutuhkan orang lain, tetapi ingatlah orang lain juga membutuhkan kita. Kita mungkin memiliki kekuatan, karunia, talenta, dan mungkin kita memiliki kepribadian yang unik dan bermanfaat bagi mereka. Atau bahkan sebaliknya, kita juga membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, mengapa kita menguburkan hal-hal baik tersebut di dalam tanah? Atas nama kemandirian. Jika hal itu dapat bermanfaat untuk orang lain, marilah kita pakai untuk menolong orang lain. Terkadang kita perlu bantuan, dan terkadang kita perlu memberi bantuan. Apakah kita membutuhkan bantuan, atau dapatkah kita memberikan bantuan pertolongan? Apakah kita perlu pertolongan, atau apakah kita memiliki waktu, uang, nasihat, atau keahlian yang kita pakai untuk menolong orang lain? Ingatlah Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan pesan atau khotbah daripada Tuhan Yesus untuk setiap para pengikutnya, ya, untuk bagaimana kita menjadi terang, melakukan hal-hal baik dengan satu tujuan, Bapa dipermuliakan.
Jika kita tergoda hari ini untuk mengisolasi diri, jangan lupa kita hidup diciptakan untuk menjalani hidup bersama. Kita adalah makhluk sosial, dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan Hawa karena dia melihat bahwa tidak baik Adam seorang diri. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita suatu kali kelak sebagai makhluk sosial, kita butuh pertolongan orang lain, atau orang lain juga membutuhkan kita. Marilah hidup di dalam komunitas dan melakukan perbuatan baik dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sebagaimana yang Yesus khotbahkan, Yesus katakan bahwa kita adalah terang dunia. Kita tidak mungkin menyembunyikan terang itu. Pelita itu pasti akan taruh di kaki Dian supaya dapat menerangi seluruh ruangan yang gelap tersebut. Maka kalau kita adalah terang dunia, marilah hidup kita bercahaya, bahkan seperti suatu kota di atas bukit, yang dimana orang akan melihat setiap perbuatan baik kita dengan satu tujuan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.